Gimana gimana? Ada yang harus saya banting. Saya banting. Saya bantu gimana ini Mbak membantunya? Apa tuh saya tuh dilema itu loh Mas. Dilema. Dilema mau ganti majikan apa terus di sini. Terus kalau mau ganti majikan tuh mau pindah agent gitu loh. Tak kirain dilema punya suami baru. Ya enggak lah, suami cukup satu. Hebat zaman. Iya. Umurnya zaman berapa? Terus saya udah tua. Ya bisa mulai cerita aja dari mana? Kira-kira tak? Iya kan? Sambil aku tak mikir. Iya kan? Apa? Aku di sini kan 6 tahun. Di sini udah lama sih ya. Di majikan ini 3 kontrak. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini, itu kan adiknya bosku itu toh sering ngamuk-ngamuk gitu loh, sering bertengkar terus sama aku. Kalau bertengkar itu kalau ngomong itu nyakitin hati ya. Dia bilang udah tua lah, dia bilang apa, pokoknya binatang itu keluar semua. Tapi aku bantah, aku juga bilang dia cici lah, aku bilang dia fatin lah, aku bilang dia macam-macam lah. Tapi karena dia memang udah katanya kayak gitu ya. Kalau aku ngomong sama adiknya satu, itu dia begini-begini, dia bilang saya gue lah, gue have trouble mind. Dia selalu bilang gitu. Tapi aku pas tukaran tuh kayak pengen dan kabur gitu. Nanti bulan 2 aku finish 6 tahun. 6 tahun, ini rumahnya besar. Aku cuman jaga singsang 1, setruk kan. Rumahnya besar, 2 lantai. Nah, adiknya itu keluar masuk. Jadi tiap hari yang 1 itu pergi. Kalau kesini cuma nyiramin bunga di atas di balkon, terus itu tidur di sini. Dulu nggak pernah tidur di sini ya, dulu kan pulang gitu. Terus habis Pak aku jatuh itu terus dia tidur di sini. Jadi sedang bertengkar aku sama dia. Salah Siti itu udah ngamuk kayak orang kesurupan setan itu. Itu adiknya itu. Kalau bosku yang aku jaga itu wes emle banget dong, dia memang nggak normal ya, nggak tahu. Aku dimarahi lah, aku gini-gini dia nggak main, mau dia stroke tapi ini otaknya yang diserang kan. Jadi dia apa-apa itu lupa, tapi orangnya baik banget, nggak pernah gimana. Cuma adik-adiknya itu loh yang jengkel ya, jengkel banget lah. Mas itu kalau pindah agensi itu apa? Misalnya renew gitu ya, bayarnya berapa? Majikan yang bayar 3.000 Mbak. 3.000. Iya, majikan yang bayar. Maksudnya aku mau pindah agent gitu loh. Agentku kan orang di Jemban itu ya, itu sekarang nggak tahu pindah kemana. Nggak pernah ke agent aku, jelas nggak pernah. Kalau pas renew aja ke sana. Tapi ini sekarang pindah nggak tahu pindah kemana. Zaman keren berarti. Berarti aku kalau di sini. Berarti renew nih. Ya. Pikirku aku gini, mau tak kerjain gitu loh. Pas aku tak renew dulu, engko pas tukaran, aku harus nge-break gitu loh. Gimana? Ya nggak apa-apa. Udah selesai belum? Ceritanya udah selesai? Iya sudah wes. Jadi kalau sampean mau nge-break nantinya sampean wis siap mau pulang? Iya, aku kan belum pulang. 6 tahun belum pulang ya, pengen pulang. Jadi sampean nge-break ya? Ya misalnya nge-break. Kalau menurut aku sih, tapi sampean masih kerasan di situ, walaupun kondisi kayak gitu tuh sampean kira-kira masih kerasan nggak?
Ya aku bertahan karena aku punya utang. Ini sekarang utangnya udah Nanti selesai. Bulan 12 aku selesai utang. Jadi aku bertahan dulu, bertahan. Soalnya apa? Yang aku hadapi itu cuma satu adiknya. Nah, kalau bosku sendiri itu orangnya baik banget. Enggak, wis. Kalau Aku ngerti. Sekarang kita bahas utangnya. Utangnya udah kelar berarti. Karena utang ini kelar terus sampean mau cabut gitu loh dari kondisi itu gitu loh. iya kan, iya bulan 12 aku kelar utangnya. Dengan bulan 2 aku finish. Tapi, Finish kontrak. tapi yakin bulan nanti 2. nanti wis mau pulang terus apa mau balik lagi? Yang balik lagi lah, aku kan masih nguliahin anak. Oh. Iya. Terus balik lagi mau cari majikan lagi apa balik majikan nih? Apa piye? Ya itu belum tahu sih, lihat sikonnya dulu gitu. Kalau mau renew kalau pindah aku tuh kadang bingung ah. Cuma adiknya itu loh yang ya nggak betah ya. Iya Mbak. Kalau dia ngamuk-ngamuk nek sampean beli kemto kan nggak masalah tuh. Iya, itu aku rekam semua pas dia ngamuk itu aku rekam semua, ada itu. Nanti kalau ada apa-apa gitu toh, aku ada bukti itu. Selama dia nggak main tangan itu nggak bisa kita pasalkan ke polisi. Tapi kalau dia udah main tangan baru kena. Iya sih aku tahu. Tapi pernah dia mau memukul aku terus aku tutup pintu lah. Mau tangannya udah kayak mau nempeleng gitu loh, terus aku tutup pintu dapur, mana masuk dapur. Tapi cewek? Laki. Jadi bosku itu 6 nggak kawin semua, nggak nikah semua. Oh iya. Stres itu orang stres banget Jadi dia tuh nggak kena salah sidik langsung kayak orang kesetanan itu. Kalau ngamuk itu. Jadi kalau kerja itu harus bener gitu. Bener, betul bener. Nek bosku sendiri yang aku jaga baik. Di sini aku nggak pernah masak, nggak pernah tiap hari makannya di luar, di hotel. Berarti kan gini toh Mbak, dilemanya sampean itu kan antara mau nyambung atau tidak kan? Terus jadi menurutku yo, kalau sampean betah yo sampean nyambung. Nek sampean gak betah yo berarti udah selesai. Sampean siap-siap adaptasi baru, tempat baru, anyar. Kalau menurutku kalau sampean keluar pas nganti ngebreak itu kesannya nggak masuk. Nek aku boleh saran loh ya, ya tetap nggak ada masalah, tapi kesannya nggak masuk. Mending finish besok sampean pulang dulu. Pulang ganti majikan ya. Pulang wis aku gak nambah kontrak. Lha apa? Aku duit tok bayari tapi otakku stres mumet melok ketularan adikmu. Ya aku menyelamatkan otakku. Sampeyan ngomong ngono karo majikane kan berakhir dan endingnya itu akan baik gitu loh. Aku malu stres dhewe ya, Pak. Tenan. Ya Allah, sampai aku dengar gembor-gembor dhewe ning kamar. Itu orang kok kayak ngono ya, nek apa orang nggak nikah kayak ngono ya? Orang sini kalau nggak nikah kayak gitu lah. Nggak cowok, nggak cewek sama. Ada hormon yang apa ya ngarani? Tak tersalurkan. Betul. Psikisnya tersambung. Adiknya perempuan nggak baik, kalau aku libur kan dia yang jaga. Rumahnya di Kuntong, jadi dia kesini jaga gitu. Itu paling dulu yang kaya yang sakit itu paling. Yang sakit. Yang kaya. Ini baru. Sing duwe akeh iku sing lara. Terus dhek dadi karo adik kabeh terus bondone kan jik-jik. Dan dia gak mati-mati kan, otomatis ya. Dia masih bisa nyembadani adik-adike gitu loh. Duwe punya itu
punya company. Nah, kan? Mesti kayak gitu. Gitu. Terus jadi orang kaya loh ini Mas. Bayangkan aku sama dia itu kalau makan di hotel terus loh. Sama yang sakit itu? Aku sama pakku dok. Punya bisnis apa ya, ngurusnya fungsinya itu company gitu loh, sertifikat limited company gitu loh. Tapi yang nanda tangani dia apa adiknya? Itu pakku yang sakit itu. Enggak, dia. Oh. Adiknya yang menjalankan uang. Kalau adiknya yang satu itu baik, yang galak itu, yang enggak baik itu, yang cuma tidur di sini aja, yang baik itu yang enggak di sini. Di sana Olimpik sana rumahnya. Aku tuh kalau punya majikan sering betah, walaupun aku bertahan terus ya. Tapi gini, dulu 6 tahun satu majikan, ini 6 tahun satu majikan. Jadi tapi gini, Mbak, mohon maaf saya potong. Sampeyan iso nggak ngomong karo sing loro itu, misalnya. Aku kan nggak ngerti dijak omong bisa apa enggak, karena itu yang tanda tangan sampean kan? Iya. Aku gak nambah yo, gara-gara adikmu. Tapi nek adikmu manggon-manggon liya aku nambah. Ya aku gak kepingin ngedu awakmu karo adikmu. Tapi aku suwe-suwe gendeng ah. Awakmu golek ojo liya yo. Kalau dia deket sama sampean dia pasti mikir. Yang mana? Yang pakku sendiri yang sakit? Iya, yang sakit. Yang nanda tangan kan yang sakit. Ya tapi dia dia nggak mudeng. Aku tuh gajinya berapa nggak tahu, Pak. Dia tanda tangan aja. Tapi dia ngomong sampean ngomong kan dia ngerti nggak? Ngerti. Tapi dia otaknya nggak meng. Kalau dijak ngobrol, dia nggak ngerti yang diobrolkan apa itu dia nggak tahu. Kemana alurnya nggak ngerti. Karena dia sakit ngeblank pikirannya kan, dia kan dulu kan orang cerdas. Orang cerdas terus jatuh terus ngeblank stroke. Jadi jalannya itu tangannya apa ya, melengkuk gitu loh. Karo sikile diseret gitu. Jadi aku ya tiap hari ya megangin tangan kalau jalan. Enggak, tapi gini loh. Sampai ngomong pelan-pelan kan dia bisa memahami kan, karena dia masih hidup kan. Mbak bisa paham? Iya. Nah, iya. Sampai coba cerita ke dia tentang bangsatnya adiknya itu. Nanti bagaimana responnya dia pelan-pelan. Kan sampai kalau ngomong kan nggak keras kan, aku kan nggak ngerti keadaannya. Tapi orang koma saja Mbak, koma itu kita ngomong itu mereka bisa ngerti loh, koma. Dengar ya. Nah, makanya sampean coba dulu, sampean cerita, Mbah aku ki jane melu awakmu seneng, awakmu yo gak rewel, cuman adikmu yo nggak pleki. Kira-kira nek mbok usir iso ora lho, sepurane lho ya. Aku nek suwe-suwe ngene yo rada butek ndasku. Sampai coba bicara hal seperti itu pelan-pelan hari ini ngomong. Pernah ngomong kayak gitu. Terus, pernah. Dia gimana? Sisang, ini kalau ngopo kok kowe enggak ngongkon dekne lunga saka kene aku. Nah gitu kan. Lek jike iki tau lo, dia ngomong gitu. Ya. Aku disuruh ngomong sendiri bilang dia pergi. Oh. Le jike iki tau lo, dia bilang gitu. Oke. Kalau dia udah bilang kayak gitu kan berarti sebenarnya dia sama najak omongan. Ya wes. Malah dia bilang gini, kowe nek balik, kowe nek reda meneh ngejak anakmu, bilang gitu. Nah. Dia kan suka anakku cantik, kata didoi ning foto kan. Wah lek loe oleh ngono. Jak mrene sekolah ning kene gitu. Nah, sampean ngomong, aku gelem dek rene sekolah nang kene, tapi adikmu ngongkonen metu, kowe tak kancani kalau anakku kowe tak ramut sampai kowe mati. Sampean ngomong kayak gitu. Kalau sampean ikatannya lebih dekat dengan dia dan gatekno,
Lama-lama dia kan ngomong sama adike sing sijine kon ngandani, kon ngalih ae. Nek gak gelem ngalih, sing di omah kan sing tanda tangan sampean to. Sampean kon gawe surat, kon ngusir. Delok polisi. Ya, nggak bisa. Aku kan ngomong. Ini kan alternatif. Jahat memang, jahat. Tapi kalau sampean masih nek sampean sik seneng karo sing sange sampean, dalam artian sampean sik seneng kerja karo sing sange sampean, ngomongnya ngono. Tapi nek sampean aku malah medhot sedulurane mereka meskipun sing siji edan, ya aku tak sing ngalak. Lah nek sampean legowo begitu ya enggak apa-apa, sampean sing minggir. Bisa dipahami maksud saya? Iya. Aku ngerti perasaannya sampean itu, aku memahami bahwa emane nang kene wis penak ngeramut ngene, tapi nek suwe-suwe ngene aku dadi kentir kan. Jadi kayak rasa was-was, ketakutan lah. Terus gak tenang lah. Aku ngerti. Ora nyaman, gak nyaman lah. Satu sisi di situ, tapi di sisi lain kan sampean seneng ngopeni majikannya sampean kan. Nah, itu dua hal. Tapi teman gue itu turu, Mas. Kenapa? Dia tidur itu bangunnya jam 12. Terus? Jadi aku nunggu wong turu. Kerjaannya mau nunggu wong turu kan? Rumah gede, 2 lantai, cuman karena apa yang itu kan dia kalau kesini nyirami kembang di atas, aku nggak boleh nyirami. Yang datang yang jahat, yang kayak setan itu. Yang jahat kalau berarti kesini kan, itu nyirami kembang. Yang jahat kan berarti nggak tinggal di situ toh? Enggak. Dia punya rumah di Wong Taisin, cuman dia pulang kerja ke sini, tidur di sini, kadang tidur kadang enggak, kadang pulang kadang tidur di sini itu. Enggak jadi enggak bisa ditentukan, kadang tidur sini kadang enggak. Kemarin tuh karena taifong ya, dia 2 hari di sini. Wah, itu tiap apapun aku diperhatiin nah. Harus gini-gini. Terus dia tuh sering marahi singsangku, karena kalau dia marahi sama aku kan benci gitu loh kalau dia marahi singsang. Iya. Entar TV nggak boleh. Itu loh apa, ngurep kayak AC nggak entuk. Pernah aku ngurep kayak AC disuruh bayar loh. Duh. Sama dia. Itu rumahnya. Ya itu rumahnya singsangnya sampean kok lapo kon bayar? Iya kan, dan itu dia gendeng itu kok. Ya kok coy loh, kok coy nggak masalah. Kalau iya, gini. Aku jawab semua. Kan di kontrak itu kan sampean sama singsang tok toh, dia nggak termasuk kan? Enggak. Nah, sampean telepon polisi ya iso iku. Aku dulu pernah malam-malam aku diusir sama dia. Kan aku kan di rumah sakit. Di rumah sakitnya kan jauh ya, di Taipo itu, rumah sakit yang baru itu loh. Asika itu loh, swasta itu loh. Yang sehari 2 hari itu. Lah kan malam-malam kan dari sana malam, aku pulangnya kan malam ya jam 9:30, jam 09:00 aku baru pulang. Dia ngunci pintu loh. Aku disuruh munggah dah. Dia cowok gitu. Langsung aku telepon adiknya satu yang ngurusi itu, yang sopirnya dia. Aku bilang, singsang, aku dipancingin lawang, dikunci ya dari dalam. Aku punya kunci tapi dia dijeglekan itu kan. Terus aku gedor terus dibukain. Itu padu sampai ente-entean gitu. Aku udah capek, terus dia ngedor pintuku. Jam 9:30 sampai jam 10-an ya. Sering diganggu lah. Jam 4 pagi itu loh. Sering keluar masuk pintu dapur, kan kamarku di dapur. Gede kan kamarku, cuma gede, ada kamar mandi, ada itu. Jadi dia tuh sering keluar masuk dapur, aku kan terganggu. Dia sering masuk kamarku, ngecek apapun, dicek semua di kamar mandi apa. Lah aku kaget kan dia masuk kamarku. Aku bilang, "Weh, le cuma ya aku mau ngono." Aku bilang gitu kan, "Le cuma ya." "Le cuma ya. Niku iki rumahku, kenapa kira seneng kowe lunga lo?" Dia bilang gitu, Pak. Ya kowe itu gendengan. Ya kowe duduk majikanku kok langsung ngusir aku ngono lho. Kowe lho nang kene numpang yo an. Wae kokomu ngono. Jadi gini.
Itu jam 4 pagi ya. Kalau sampean nek menurutku ya sudahlah. Rezeki kan nggak kemana. Cari majikan baru dulu. Pulang, ya wis. Aku tadi kan ngomong menawarkan sampean mau masih berjuang. Kalau masih mau mempertahankan di situ, ya beberapa alternatif yang saya sampaikan tadi silahkan sampean pakai, boleh juga enggak. Tapi kalau sampean ala ya sudah. Kok diwas timbangannya aku gendeng nganggur ya boleh rezeki nanggon liane kan. Iya. Ngono lho, Mbak. Wis. Enggak usah dilema-dilemaan. Wis beres to berarti ngomong. Jadi sebenarnya sampean juga enggak mulih-mulih dadine ya suwe. Dadi engko nek wis mulih kan suwe seger neh. Heeh. Tapi udah lama aku. Harapanku kan gini. Sampean renew tapi mulih. Karena jatahnya sampean 6 tahun kan. Sampean gak mulih 6 tahun kan? 6 tahun. Iku sampean oleh renew. Oleh renew terus cuti. Cuti renew ini kan 6 tahun pirang dino pian? 6 tahun. 6 tahun 21 hari. Loh, sampean kan oleh 21 dino. Sampean mulih kan? Sampean mulih terus. Tambah. Pernah bilang sama adiknya yang satu ya, yang ngurus itu. Sinsang aku engko nek finish mau apa? Mulai. Cuti dulu ke Indo terus pulang ke sini, malah dia kalau kamu pulang kamu cariin orang part time di sini 1 bulan. Aku suruh 1 bulan. Adiknya yang satu, terus malah dia kemarin bilang nggak bisa, kamu cuma pulang 2 minggu. Mau aku nak 2 minggu mending ra bali ya. Oh ya sudah, ya wes. Finish cabut loh. Iya. Finish cabut, golek majikan liane, nang ejen liane, boleh. So tak wae yo kena. Nek sampean nanggonku yo gak apa-apa. Iya. Cariin aku kalau narik yang itu. Pokoknya jaga orang tua satu aja, jangan ada yang lain lah. Maraknya stres lah, anak orang yang nggak nikah itu loh. Ya sampean datangnya ke agent dari bulan 12 kan. Sekarang bulan September ya. Sekarang September kan. Bulan 9. 3 bulan ya, nanti Oktober sampean mulai cari majikan loh. Rolas siji loro. Karena sampean kan milih toh. Iya. Sampean milih, nek sampean milih yo restan 2 bulan apa 1 bulan. Tapi nek sampean itu rekodku bagus loh Mas, rekodku bagus. Loh. Gini loh Mbak. Sampean rekod bagus. Kan tidak semua sampean milih gitu loh, paham nggak? Persoalannya bukan rekodnya bagus, sampean milih. Otomatis kalau sampean milih kan gak mungkin kan langsung enek kan. Pasti kan butuh take time kan, ambil beberapa waktu gitu loh. Nggak bisa hari ini sampean njaluk terus oleh kan wong sampean milih. Gitu loh. Iya. Jadi dikalai nek kita yang milih, dikalai wektune rodok dawa goleke. Paham nggak? Nah gitu. Iya. Jadi ini persoalannya bukan ya sampean finish semuanya, oke, menyadari finish. Tapi kalau finish tapi disodori 10 terus gak gelem kabeh kan ejene mangkel. Iki asline golek kerjaan apa pingin santai-santai karena sampean sudah terlanjur nyaman di tempat ini. Jadi ketika nanti adaptasi tempat baru itu nggak semudah. Bisa jadi sampean malah 1 bulan 2 bulan udah sudah selesai ngebreak. Nggak ada jaminan dong. Di Hongkong itu nggak ada jaminan. Kalau kalau sudah nyaman, kemudian balik cari majikan baru dan nggak nyaman, itu mesti neklek. Mesti cuklek itu. Tapi kebanyakan gitu ya Mas. Iya. Bukan kebanyakan, sampai nonton kontenku kan kayak gitu. Iya, aku sering nonton lah. Sampai 6 tahun soalnya. 6 tahun ini 3 kontrak kan. Sampai sudah terbiasa dengan enak, terbiasa dengan oke, nyaman, begitu di suite. Iya. Berubah tapi gak yang nyaman. 2 tahun terakhir ini Mas, yang bikin aku stres tuh 2 tahun terakhir ini aku bertahan karena wis lah iki terakhir gitu wae cuman bertahan. Iya, nanti makanya gini aku ngomong. Sampean dengerin aku ngomong ya kan. Nanti sampean
kalau pindah lagi jangan berharap majikan sampean itu baik dan enak. Kalau sampean berharapnya baik dan enak, lebih besar sampean akan terluka. Karena di Hong Kong ndak ada yang enak kalau bisa dipikirin gitu. Cuman di enak-enak no dewe, digawe penak. Nah, gitu loh. Iya, Di Hong Kong itu aslinya ndak penak, tapi diri kita sendiri sing menak-menak no, nyeneng-nyeneng no. Digawe supaya adewe enak, supaya awake dhewe kerasan. Soale butuh. Iya. Kalah karo butuh. Dadi ya wis keadaan ngene ya tak tampani. Ya, apa itu? Mau minta long service dikasih enggak ya, Mas? Minta aja. Nek sampean enggak renew, nek sampean di terminate baru dapat wong majikane sampean baik kok, sampean ora di terminate wong sampean dhewe sing kacel kok sing ngelundase kok. Ya, yang dulu aku dapat, Mas. Aku di Mefu 6 tahun dapat dah. Nah, gini loh. Sampean tahu nggak aturannya orang dapat long service itu ya lebih dari 5 tahun satu ya. Terus majikan sudah tidak butuh sampean 2 ya. Terus majikan keluar negara pindah domisili 3. Terus sampean umurnya wis lebih dari sudah 5. Nah, terus yang kedua sampean sakitnya di situ terus tidak bisa bekerja lagi di situ karena sakitnya sampean, misalnya kanker gitu kan. Nah, itu wajib oleh long service sampean dari majikan selama lebih dari 5 tahun. Tapi kalau sampean sendiri yang memutuskan keluar ya ndak ada ceritanya. Nggak ada ya. Nah, majikan nggak butuh sampean, nah baru itu dapat long service. Makanya sampean kudu coy, tau wambah ngeyel, tau wambah bengek-bengek. Aku bantah sama momoy lu, Mas. Dia bilangin aku apa itu? Bahasanya sini tuh. Cule lombo bilang gitu ya. Cule lomo pukai cohai. Ya, yes, ngono kuwi ngomongnya. Paham Mbak. aku bantah. Aku bilang, "Oh, kamu cising." Pak Cia. Aku bilang gitu, Fatina. Kowe koyo asu. Kowe koyo asu koyo babi ngono, ngaliong. Gak apa-apa Mbak, kalau itu meluapkan emosi sampean terus marino sampean puas iku gak apa-apa. Tapi karo ngewel aku nek jang padu ngono kuwi gak iso aku kan. Apa? Piye? Karo ngewel, karo ngomong itu kayak dredeg gitu loh. Ya wis lah. Jadi ya sudah. Artinya kan kita tadi bahas long service nek sampean njaluk dikai alhamdulillah, nek ora dikai ya wis. Soalnya sampean tahu aturannya bahwa sampean sebenarnya tidak berhak kalau sampean nggak nambah renew gitu aja sih. Ya menurutku gitu aja sih. Orang selalu Mas, warga sini tuh nggak tahu peraturan loh. Dia kan baru pertama ambil pembantu. Aku ini. Lah wong aku ada pohim yang dulu ya. Dia ngamuk-ngamuk yang adanya yang stres ini. Kan ada surat datang pohim itu ya. Ngamuk-ngamuk dia bilang katanya, "Kamu mau ambil uangnya ini si bos," katanya. "Ngapain kamu beli itu pohim?" Dia nggak tahu aturan, nggak ngerti dia itu, nggak paham ambil pembantu tuh kayak apa perasaan nggak paham dia. Lah ya wis dibujuk ya, kowe bayar nggak bayar di penjara ngono lho. Wong gedak kan yo gak apa-apa. Tapi ya sudah lah, tapi apapun itu ceritanya ya sekali lagi sampean memutuskan bagaimana dan seperti apa ya wis gitu kan. Adanya sampean tinggi. Kalau sampean finish tak kasih yang di Sungwan. Soalnya punya aku sendiri belum. Sungwan. Sungwan ndi? Aku tak tahu rono ya. Sampean nang ndi omahe? Ika aku neng untuk lawan. Sungwan itu sentral. Oh, sentral. Jadi sentral, terus baru Sungwan. Oh, sentral terus Sungwan. Atau harganya sentral udah 10 jam ya? Loh, sampean ndi sih? Tok lawan. Ya enggak lah, ya enggak 10 jam. Sampean dari Tokawan ambil yang Dunmun, turun Hungham, Oper Admiralty.
Dari Admiralty langsung Sungwan, dari Admiralty Sentral Sungwan, wis mari. Wis ah. Enggak, aku malah ribet. Aku mending numpak bis sini, medune Jordan terus medun lebu MTR terus masuk Sentral. Ya sak karepe sampean, wis terserah. Sampean kate numpak bemo, numpak becak, numpak sikil terserah sampean. Soalnya wong tuwek anjene ngono, Mbak. Aku ngerti wong tuwek rewel. Aku paham. Aku ora tuwek-tuwek banget sih, Mas. Nah, tapi nek sampean wis rewel ya tak anggap tuwek lah. Wong sing rewel-rewel wong sing tuwek. Kan tuwek-tuwek ya. Iya sih. Iya, wis ngono ae ceritane wong sampean ketemu karo adik-adike sing sange sampean umure pira kabeh kan tuwek to. Aku 40 punjulan. Bisa pokoke ya. Pak aku wis swidakan lho. Ngapa? Pokoke ya, Mbak, ya. Wong nek sing semakin rewel iku semakin tuwek. Nah, aku wongnya jane gampang. Dan aku wongnya sabar lho, Mas. Ora sabar aku wis minggat to. Tenan nah. Iya. Iku wong tenan kok setan tenan iku wae sing adine lanang sing siji ku wis. Kayak kesurupan lah. Kalau apa? Nek pas ngamuk kayak kesurupan. Jadi kan sekali lagi kan. Ya wis berarti kan fix toh. Ya wis sampean nek selesai ya silahkan. Nek sampean mau mencoba guneman karo majikane sampean ya itu tadi caranya wis apapun itu ceritanya lah. Mas nek misalnya pindah agent nggak perlu ngomong sing agent biyen ta? Gak usah. Sampean do finish sih sak-sake. Sak-sake ya sak menang milih ya, menang sak geleme tapi nek kakek milih ya wis. Sak geleme. Ya ora sih. Aku ben golek iki ya ora milih langsung mbok sempete ngentuk ngono bae kok ndelok entuke. Mangane. Wis pokoke sampean tinggal kabari aku ae. Kurang 2 bulan dari bulan 12 sampean siap-siap karena sampean golek-golek majikan kan. Oke. Iya. Mas nek misalnya golek majikan ya kene golek sik. Kan misalnya metu 2 minggu ya, golek sik terus balik Indo sembari siapa? Sing tuku tiketnya siapa? Loh. Kan sampean finish kan oleh. Iya kan oleh lah sing aku balik kan. Ya majikan anyar kan? Sing nukokno. Majikan anyar kan? Iya. Pulang pergi majikan anyar. Yo gak. Pulangnya majikan lawas, berangkatnya majikan anyar. Aku dhisik kok pulang pergi majikan anyar to, Mas? Ya iku Rinyo jenenge. Ora Rinyo sing biyen. Sing biyen kan aku di Terminit sing setahun tok iku. Terus untuk iki kan, iku aku lihat majikan dhisik aku cuti ning omah 1 bulan. Oh. Dia ngasih tiket pulang pergi yang itu majikan baru yang dulu. Iya wis ya terserah sampean lah intine. Aku nek digawe layalan sesuatu yang gak penting itu gayaku nggak ada manfaate. Tapi kalau pemikiranku sampean mulai nggak tiket majikan lawas sampean balik sinukokno majikan anyar wis. Nek aku ngono pemahamane. Soale satu kontrak itu berlaku 2 tiket. Dari Indonesia ke Hong Kong dan dari Hong Kong pulang ke Indonesia. 1 kontrak. 1 kontrak iya. Kecuali ada cuti. Nah, kalau cuti sing bayari majikan kabeh. Wis, ngono tok. Wis paham? Iya. Wis, cukup? Nomornya podo kan karo Mbak Yuli nomornya sama ini. Boleh, terserah dia boleh, saya boleh, terserah sampean senenge sapa. Monggo. Lah mesti tapi nomornya podo iki kan? Ya ini nomor saya. Nah, kalau mau telepon Mbak Yuli nomornya sing ndi? Yang sebelah. Yang sebelah nomornya Mbak Yuli. Mas ini posisi nang Indo apa nang anu saiki? Lagi nang Indo. Saya lagi di Indonesia. Oh. Iya kan aku pernah lihat itu live-nya kok nang Indo ya. Oh, berarti belum pulang sini. Belum. Nanti akhir September. Oh. Oke?
Wis. Oke, makasih. Ya, semangat, cocok. semangat. Semangat 45. Siap. Umur 45. Oke. Umur 45 ya, semangat 45. Yo Oke, ya Mbak ya. terima kasih. Matur Mbak Nuwun. Oke, sama-sama. Bye. Bye-bye. Dilema. Tapi ya sudahlah, ini tidak terlalu urgent, cuman butuh ngomong ya, konco ngomong guys, ya dikancani yang ngomong. Dan ini pembelajaran buat teman-teman ya. Ketika seseorang itu nyaman di satu majikan, maka ketika sudah ada di zona nyaman, ketika nanti ada masalah terus dia pindah ke tempat yang baru dan zonanya tidak nyaman, itu biasanya di situ jeglek. Jadi ini yang harus diwaspadai. Jadi di Hong Kong dimanapun sifatnya sama, bekerja itu ndak enak. Wis, yang bikin enak sampean sendiri, sampean ngatur sendiri, pandai-pandainya sampean, pandai-pandai sampean bersyukur, pandai-pandai sampean menikmati. Itu yang membuat keadaan dan kondisi sampean jadi enak dan bisa dinikmati. Sekali lagi itu saja dari saya, bojoku. Wis gak usah. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.